Jurnal Bara Kaiser 2. Love Story Bab 4. Apa itu, Bu? Suara Bara mengagetkan Bu Aisyah yang sedang memegang barang-barang saksi kelamnya kisah Bara. Saat itu Bara sudah duduk di bangku kelas 2 SMA. Akhirnya mengalir kisah dari mulut Bu Aisyah, dan semua barang tersebut dipercayakan kepada Bara yang menyimpannya. Kenapa ada foto anjing, Bu? Tanya Bara saat membuka kardus tersebut. Dengan gemetar Bu Aisyah menceritakan bagaimana jasa anjing tersebut menjaga Bara sepanjang malam yang dingin hingga membuat sekujur tubuhnya membiru. Kemana anjing tersebut, Bu? Tanya Bara bergetar. Ibu gak tahu, Nak, ibu sibuk menjaga kamu di rumah sakit. Dan setelah pulang anjing tersebut sudah tidak ada lagi di sini. Dan ini cincin pemberian ibumu, berilah kepada istrimu nanti, Nak, lanjut Bu Aisyah. Bara anak yang kuat yang tidak pernah menangis dan mengeluh tentang kerasnya hidup. Setelah menyelesaikan sekolahnya Bara bekerja serabutan, kerja apa saja asal mendapatkan uang untuk membantu Bu Aisyah membiayai adik-adiknya di panti. Hingga 2 tahun yang lalu, Bara diterima bekerja sebagai cleaning service di sebuah perusahaan besar Hario Group. Bara bekerja dengan tekun dan jujur. Dan pada suatu hari saat sedang membersihkan meja Tuan Hario tak sengaja Bara menyenggol sebuah map hingga isinya berhamburan. Betapa terkejutnya Bara saat membaca berkas tersebut adalah bukti-bukti kejahatan Tuan Hario dan kecurangan Tuan Hario. Entah keberanian dari mana Bara mengkopi semua berkas tersebut dan menyimpannya. Yang saat ini dia pergunakan sebagai kekuatannya dalam mencapai tujuannya menguasai harta keluarga Hario. Ada apa Tuan memanggil saya? Tanya Bara saat dia dipanggil Tuan Hario. Bara sebenarnya takut kejadian tersebut diketahui oleh Tuan Hario. Menikahlah dengan anakku dan tanda tangani surat perjanjian ini. Ucap Tuan Hario to the point. Tapi Tuan, saya tidak suka dibantah, datang ke rumah saya pada tanggal 10. Uangnya akan ditransfer ke rekening kamu. Sekarang silakan keluar dari ruangan saya. Tidak ada pilihan lain selain menikahi anaknya Tuan Hario jika tidak nasib buruk akan mengintai sedangkan dia harus membiayai puluhan adik-adiknya di panti asuhan. Bu, Bara akan menikah. Cerita Bara kepada Bu Aisyah sore itu. Setelah pulang kerja dia memilih pulang ke panti untuk menemui ibunya. Alhamdulillah, sama siapa, Nak? Anak Tuan Hario. Kok bisa? Entahlah, Bara juga gak ngerti, Bu. Bara dipaksa menikahi anaknya tanpa boleh menolak. Jika Bara menolak akibatnya akan dirasakan kita semua, ucap Bara sambil menerawang. Bara sudah tahu anaknya? Belum, Bu. Apakah kemungkinan anaknya cacat? Entahlah, Bu. Tidak bisa menolak. Bara sayang ibu, sayang adik-adik. Bara tidak ingin mengorbankan kalian, karena Tuan Hario itu terkenal kejam dan tak punya hati. Tapi, kamu mengorbankan dirimu sendiri, Nak, ucap Bu Aisyah khawatir. Gak apa-apa, Bu, siapapun anaknya akan Bara terima asal dia memperlakukan Bara seperti manusia. Kamu memang anak yang kuat, Nak, ucap Bu Aisyah memeluk Bara dengan erat. Bara beranjak dan memasuki kamar anak laki-laki yang berisi ada 5 anak laki-laki dengan umur yang bervariasi. Bukan hanya Bara yang masih sering ke sini, banyak anak-anak yang sudah dewasa dan bekerja selalu ke panti dan membantu biaya adik-adiknya di panti. Kak Bara, Leo boleh nanya? Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bertanya kepadanya saat Bara bersiap untuk tidur. Tanya apa sayang? Tanya Bara sambil mengusap kepala Leo dengan sayangnya. Semua teman di kelas Leo mempunyai ayah dan ibu. Ayah kita kemana ya, Kak? Kita cuma ada Bu Aisyah. Bara tersentak mendengar pertanyaan anak sekecil itu. Ayah kita sudah meninggal, tapi kamu punya banyak kakak kan? Kalau Leo mau kapan-kapan kakak akan datang ke sekolah Leo ya? Hore, jawab anak itu kegirangan. Bara menerawang teringat dulu dia pernah menghajar habis-habisan beberapa orang kakak kelasnya saat dia duduk di kelas 2 SMP. Saat ini beberapa orang tersebut membulinya dengan mengatakan mereka yang ada di panti itu anak haram, dibuang orang tua hingga tidak memiliki ayah. Dengan kalap Bara menghajar mereka hingga salah satu dari mereka hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Kalau terlambat dibawa ke rumah sakit kakak kelasnya bisa selesai hari itu. Hal itu juga membuat Bu Aisyah dipanggil ke sekolah untuk menandatangani surat peringatan. Bara tidak boleh lagi seperti itu ya, Nak, nasihat Bu Aisyah saat mereka dalam perjalanan pulang. Mereka yang salah, Bu, mereka menghina Bara. Iya, diam saja, Nak. Apapun yang mereka lakukan tidak perlu membalas, Nak, biarkan Allah yang membalasnya. Tidak bisa, Bu, mereka harus diberikan pelajaran kalau tidak semua orang bisa mereka hina. Bara tetap ngotot pendapatnya. Sejak saat itu tak seorang pun berani mengusik Bara maupun anak panti yang lainnya. Bara tidak pernah sedikit pun menangis saat mendapat perlakuan tidak mengenakan dari seseorang, dia pasti akan membalas kapanpun ada kesempatan. Kenapa malah melamun? Tanyaan Ainel yang mendapati Bara yang sedang melamun tersebut. Gak apa-apa. Lo jangan berpikir bisa mendapati gua. Besok kita harus pindah rumah? Kemana? Ke kos gua.
Gua gak mau, pasti sempit sumpek. Pokoknya gua gak mau, kalau lo gak mau, minta belikan rumah kepada Tuan Haryo. Berhasil. Taktik pelan yang Bara putarkan untuk kembali menguras uang keluarga Haryo. Bara tersenyum puas. Lo mau memeras gua? Tanya Ainel tak suka. Gak, mungkin lo yang mau gua peras. Maksudnya? Tanya Ainel bingung. Dada lo buka kemana-mana. Mau gua peras? Sebaiknya lo pergi dari dekat gua, ujar Ainel. Kenapa? Gua jijik melihat lo. Baiklah, ujar Bara sambil meninggalkan Ainel sendirian di tepi kolam renang. Bara memilih pergi ke kantor dan bekerja seperti biasa menjadi cleaning service pada perusahaan Haryo Group. Bara hanya menunggu langkah apa yang akan Ainel ambil atas permintaannya untuk pindah ke rumah lain. Pengantin baru kok udah masuk kerja bro, ledek Musa salah satu teman seprofesinya. Suntuk bro di rumah, ucap Bara sambil menyulut rokoknya. Kok lo masih jadi CS bro, alias cleaning service? Kan lo udah jadi menantu pemilik perusahaan? Hanya di atas kertas bro, jawab Bara sambil menghisap rokoknya. Gimana malam pertama, berhasil belah duren? Tanya Musa penasaran. Apa yang mau dibelah bro, durennya udah busuk. Maksud lo? Gua menikahi anaknya untuk menutupi aib kehamilan yang tak jelas siapa yang menghamili, ujar Bara pelan. What? Teriak Musa terkejut. Yoi bro, begitulah pergaulannya. Parah ya? Lebih dari parah, tapi cantik gua suka sih, keke Bara. Keduanya tertawa kemudian datang seorang cewek cantik dan seksi yang selalu mengenakan pakaian yang sangat ngepres di badannya, dia adalah sekretarisnya Pak Haryo. Albara Kaiser, Anda dipanggil Pak Haryo ke ruangannya, ucap wanita tersebut dengan angkuhnya kemudian langsung meninggalkan pantry. Bara dan Musa saling pandang kemudian Bara mengerdikkan bahunya tanda tak mengetahui apalagi tujuan Tuan Haryo memanggilnya. Bersambung.